Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang percabangan if ya, yang digunakan untuk menentukan satu atau lebih pilihan yang ada, kondisi yang ada. Kita mulai dulu dengan kasus yang seperti ini. Misalnya di sini ada nilai, kemudian ada keterangan. Di sini nanti ada ketentuannya seperti ini ya. Nilai misalnya kita buat 60 sampai dengan 100, lulus. Nilai kurang dari 60, tidak lulus ya. Misalnya kita buat ketentuan seperti ini. Jadi nanti kita ketik misalnya di sini nilainya 80, maka secara otomatis di kolom keterangan ini muncul tulisan lulus. Sebenarnya Excel sudah menyediakan ya, kalau kita langsung menggunakan rumus if di sini juga bisa. Namun pembahasan kali ini adalah bagaimana menggunakan percabangan if di VBA atau kode makro ya. Oke, langsung saja kita akan membuat kode makro, membuat rumus tersendiri ya. Kita masuk ke developer dan klik tab Visual Basic. Kemudian kita masukkan modul. Oke. Di sini kita akan menuliskan function misalnya keterangan ya. Keterangan buka kurung, yang kita butuhkan untuk keterangan itu adalah nilai as. Kalau nilai as single ya, bisa nilainya ini pecahan, tidak harus bilangan bulat. Kemudian hasil dari function ini nanti adalah berupa tulisan lulus atau tidak lulus, berarti as string. Oke, inputannya single, hasilnya string. Kemudian untuk if kita ketikkan if nilai lebih besar sama dengan berapa tadi? 60. Then jadi jika nanti nilainya itu 60 ke atas then keterangan sama dengan lulus. Jika tidak, berarti else, keterangan sama dengan tidak lulus. And if. Oke, kita coba script yang sudah kita masukkan ya. Jadi penggunaan struktur if itu begini ya. Jika if kemudian kondisi, ini yang saya blok ini namanya kondisi, nilai lebih besar sama dengan 60 ya. Kemudian diikuti dengan then. Jadi setiap ada if itu pasti menggunakan then. Kemudian di bawah ini adalah kode-kode yang akan kita masukkan sesuai dengan kondisi ini. Kemudian else itu jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada ya. Contoh kondisi yang ada itu jika nilainya lebih kecil dari 60, itu tidak sesuai dengan kondisi, maka di sini kita mengetikkan kode-kode jika tidak sesuai dengan kondisi. Oke, kita coba hasilnya. Function namanya keterangan. Oke, kita tulis di sini sama dengan keterangan buka kurung, nilainya tutup kurung, hasilnya adalah lulus. Kita coba ketikkan 50, maka keterangan tidak lulus. 40 tidak lulus. 100 lulus. Bagaimana jika nilainya
lebih 120 ya, tetap lulus. Kenapa? Karena 120 itu juga di atas 60. Jadi ketentuan kita tadi pokoknya nilainya lebih besar sama dengan 60 itu dianggap lulus. Maka jika ada nilai 120 ini dianggap salah input. Atau jika ingin menangani ini, jika 120 itu bagaimana, nanti bisa ditambahkan pada rumus if-nya. Oke. Sekarang saya akan mencontohkan lagi bagaimana if dengan banyak kondisi ya. Bagaimana cara menuliskan if dengan banyak kondisi. Saya tutup dulu. Oke, kita masuk ya. Saya ada contoh yang lain. Misalnya di sini ada tabel ya. Tabel nilai. Di sini tugas 40%, UTS 30%, UAS 30%. Kita coba menjumlahkan dulu ya. Sama dengan mestinya ini buka kurung 40% kali tugas tutup kurung ditambah buka kurung 30% kali UTS tutup kurung ditambah 30% kali UAS tutup kurung. Ini nanti menjadi jumlah. Jadi misalnya ini nilainya 75, ini 80 dan ini 80. Hasilnya nilai akhirnya adalah 78. Ya, ini 80, ini 75. Hasilnya adalah 77. Oke. Kita copy rumusnya ke bawah. Kemudian ya, kita berikan nilai. Selanjutnya di huruf, nilai huruf ini nanti kita akan menentukan ya nilai huruf yang akan muncul berdasarkan tabel ini. Ya, ini sudah ada ketentuannya. Nilai A itu nilai minimalnya 90 dan nilai maksimalnya 100. Nilai A min 85, maksimalnya 89. Pokoknya tidak sampai 90. Oke. Kita langsung akan membuat kode if di sini ya untuk menentukan nilai sesuai dengan grid yang ada di sini. Klik Visual Basic, kemudian kita masukkan modul ya. Ini file baru, jadi tadi kita masukkan modul lagi. Oke, kita ketikkan function n huruf atau nilai huruf ya. Buka kurung, sebagai inputannya adalah nilai, kita buat tipe single, tutup kurung. Hasil dari function ini nanti adalah berupa huruf A atau A min, B atau B min ya, dan seterusnya, berarti itu string. Oke. Selanjutnya kita ketikkan if jika nilai lebih besar sama dengan 90 ya, kita mulai dari nilai yang terbesar dulu, then n huruf sama dengan A. Kemudian kita lihat lagi A min 85 sampai 90. Pokoknya ini 85 dan di bawahnya 90. Berarti di sini kita mengetikkan else if ya. Jadi else if, karena kenapa bukan else? Karena masih banyak kondisi yang harus ditulis. Else if nilai lebih besar sama dengan berapa tadi? 85
then nilai huruf sama dengan amin. Oke, karena masih banyak kondisi ya, 85 ini 80 sampai 85, kita tinggal copy 1 2 3. Oke, kita coba edit dulu, mulai dari yang atas ini tadi sampai amin, kemudian 80 lebih besar dari 80, maka ini B plus, kemudian kita lihat lagi 8 ini B plus, terus 75 ke atas ini B, terus setelah itu B min 70 ke atas, kemudian 65 C plus lebih besar dari 65, nilainya C plus, kemudian lebih besar dari 60, ini berarti C, kemudian lebih besar sama dengan berapa ini, 55, ini nanti C min, kemudian 50, ini apa namanya, 50 D plus, kemudian 45 D, 45 ini menjadi D, masih kurang, kemudian 40 menjadi D min, kemudian setelah D min E, berarti ini yang terakhir, kita tinggal menuliskan else, N huruf sama dengan E, and if. Oke, kita akan coba, nama functionnya adalah N huruf. Oke, sama dengan N huruf buka kurung, di jumlah ini, jumlah nilai, klik, tutup kurung, enter, maka ini hasilnya adalah B77. Kita cocokkan di sini, apakah 77 itu masuk di mana, di B. Nah, ini ya 75 sampai 79, ini 77. Kemudian kita copy rumusnya. Oke, ini B plus 84,3, ini B plus. Nah, ini jadi ini ketentuannya maksimal 84. Ini sebenarnya maksimal itu pokoknya di bawahnya 85 ya. Jadi ini 84,3, ini masih terbaca B plus. Kita coba 80 10 10 38 itu dapat nilai E, kemudian 90 persis dapat nilai A, kemudian 90 85 80 dapat nilai amin ya. Jadi gini, saya jelaskan alur kenapa ini di sini kita tulis seperti ini. Jadi if itu cara seleksi dari programnya itu membacanya dari atas dulu. Ketika di misalnya di sini nilainya 77, dia akan menyeleksinya dari atas. If nilai lebih besar sama dengan 90, misalnya nilainya 77, apakah 77 itu lebih besar sama dengan 90? Tentu tidak, maka dia akan menuju kondisi yang kedua. Apakah nilai 77 itu lebih besar sama dengan 85?
maka jawabannya juga tidak sesuai kondisi. Dia akan menuju ke kondisi selanjutnya. Apakah nilai lebih besar sama dengan 77 itu lebih besar dari 9 sama dengan 80? Jawabannya juga tidak sesuai kondisi, maka dia menuju ke kondisi yang selanjutnya. Apakah 77 itu lebih besar sama dengan 75? Nah, ini sesuai dengan kondisi, maka nilai huruf sama dengan B. Sampai di sini, ketika kondisinya sudah cocok, maka program itu akan berhenti. Maksudnya berhenti itu langsung keluar dari if ini. Ini sudah tidak dicek lagi, ini sudah tidak dicek lagi, dan tidak dicek lagi. Sampai bawah ini sudah tidak dicek lagi, karena if sudah menentukan kondisi yang cocok di sini. Ya. Oke, jadi dalam menggunakan if memang harus, dalam kasus seperti ini strukturnya itu harus urut ya, harus urut. Misalnya ini dimulai dari 85 turun di bawahnya 85. Tentu ini tidak bisa kita balik. Misalnya else if-nya ini kita taruh di mana? Di kedua, baris kedua ini. Nah, kita taruh di baris yang kedua ini, sedangkan di bawahnya masih ada kondisi seperti ini ya. Kita coba bagaimana hasilnya. Kita refresh. Nah, maka semua nilai yang ada di sini itu menjadi D. Padahal ini jumlah nilainya adalah 77. Kenapa ini menjadi D? Karena pada saat if di sini misalnya baris else if yang pertama ini, misalnya apakah 77 lebih besar sama dengan 45? Ini kondisinya sesuai dan ini nilai hurufnya adalah D. Sampai di sini if langsung ketika menemukan kondisi yang sesuai langsung keluar. Nah, bawahnya ini sudah tidak diproses lagi. Makanya dalam kasus seperti ini tidak bisa, ini harus urut dari nilai besar kecil. Jadi ini tidak boleh ditaruh di sini, nanti hasilnya tidak sesuai. Harusnya ditaruh di urutannya sesuai urutan. Oke. Dan if, setiap ada if nanti di bawahnya pasti ada and if ya. Ini sebagai penutup dari if ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, demikian tutorial yang berkaitan dengan percabangan if di VBA Excel. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.